Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, semangat, dan siap belajar ya. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu dampak-dampak globalisasi. Mungkin kamu nggak sadar, tapi sebenarnya kamu sudah menjadi bagian dari globalisasi itu sendiri. Coba bayangkan, sekarang kamu bisa nonton drama Korea itu cuma lewat HP atau beli barang dari luar negeri hanya dengan klik aplikasi. Nah, semua ini adalah contoh-contoh globalisasi. Dunia yang makin terhubung tentu membawa banyak keuntungan. Tapi di balik itu ada juga tantangan yang harus dihadapi. Nah, sekarang mari kita lihat dampak globalisasi dalam berbagai bidang kehidupan. Secara umum, globalisasi berdampak pada 5 bidang utama, yaitu yang pertama, bidang ekonomi, kedua, sosial dan budaya, yang ketiga, bidang politik, yang keempat, bidang pendidikan, lalu yang kelima, bidang teknologi dan informasi. Yuk sekarang bahas satu persatu agar kamu bisa lebih memahami dampak-dampak globalisasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting, yaitu dampak globalisasi di bidang ekonomi. Globalisasi membuat pergerakan barang, jasa, dan uang jadi semakin cepat dan lintas negara. Ini tentu berpengaruh langsung terhadap perekonomian kita. Dampak positifnya, sekarang produk lokal Indonesia bisa dijual ke luar negeri. Bayangkan, kopi dari Sumatera atau kerajinan tangan yang ada di Indonesia bisa dibeli oleh orang luar negeri lewat platform online seperti marketplace internasional. Ini sangat membantu UMKM kita untuk tumbuh dan berkembang. Selain itu, konsumen juga mendapatkan banyak pilihan barang. Mau beli sepatu dari Jepang, bisa. Mau beli baju dari Korea, tinggal klik saja. Karena pesaingnya, harga jual lebih bersaing dan kita bisa mendapatkan barang dengan harga yang lebih terjangkau. Kemudian, banyak perusahaan asing membuka cabang di Indonesia seperti restoran cepat saji, pabrik elektronik, sampai aplikasi transportasi online. Ini tentu membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Tapi, tentu saja ada dampak negatifnya juga. Misalnya, produk lokal bisa kalah bersaing, baik dari segi harga maupun popularitasnya. Contohnya, baju buatan lokal sering dianggap kurang keren dibandingkan merek luar negeri, padahal kualitasnya sebenarnya sama-sama bagus. Lalu, kita jadi terlalu bergantung pada barang impor. Kalau suatu saat pengiriman dari luar terganggu, kita bisa kesulitan karena belum bisa memproduksi barang serupa itu sendiri. Yang paling terasa adalah tokoh-tokoh tradisional yang mulai terpinggirkan saat ini. Anak muda sekarang lebih memilih belanja lewat aplikasi online atau di toko modern yang menjual produk luar, brand-brand dari luar. Padahal warung atau toko yang ada di sekitar kita juga menjual barang yang serupa dengan harga yang bersaing. Nah, ini semua perlu kita renungkan bersama. Kita perlu menikmati manfaat globalisasi, tapi tetap harus mendukung produk lokal dan bangga dengan hasil karya anak bangsa. Sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu dampak globalisasi di bidang sosial dan budaya. Globalisasi bukan hanya berdampak kepada ekonomi dan teknologi, tetapi juga mempengaruhi cara hidup dan kebiasaan kita dalam kehidupan sehari-hari. Dampak positif globalisasi di bidang ini cukup banyak. Yang pertama, kita lebih mengenal budaya dari berbagai negara melalui internet, film, musik, atau media sosial. Kita bisa melihat langsung bagaimana kehidupan masyarakat di tempat lain.
Hal ini tentu memperluas wawasan kita. Nah, selain itu, toleransi terhadap perbedaan juga makin meningkat karena sering melihat dan berinteraksi dengan budaya lain. Kita jadi lebih terbuka dan menghargai keberagaman. Kita juga bisa mengambil nilai-nilai positif dari budaya luar. Contohnya seperti kedisiplinan waktu dari negara Jepang. Namun, tidak semua dampak positif. Dampak negatif juga perlu kita waspadai. Budaya lokal perlahan-lahan mulai tergeser. Banyak anak muda sekarang yang tidak lagi menggunakan bahasa daerah. Bahkan kesenian tradisional pun mulai jarang diminati. Selain itu, banyak remaja yang meniru budaya luar tanpa menyaring nilai-nilai terlebih dahulu. Misalnya, gaya hidup bebas, konsumtif, atau yang tidak sesuai dengan nilai kebudayaan yang ada di Indonesia. Contoh nyatanya, kita bisa melihat di sekitar kita banyak remaja yang lebih hafal lagu K-pop daripada lagu daerah atau lagu perjuangan. Ini menunjukkan bahwa budaya luar seringkali dominan dalam kehidupan anak muda saat ini. Oleh karena itu, penting bagi kita menikmati, memanfaatkan globalisasi secara bijak sambil tetap mencintai dan melestarikan budaya lokal kita sendiri. Kuncinya adalah seimbang dan selektif dalam menerima pengaruh dari luar. Selanjutnya, kita bahas dampak globalisasi di bidang politik. Globalisasi tidak hanya menyentuh ekonomi dan budaya, tetapi juga sangat mempengaruhi sistem politik di suatu negara, termasuk Indonesia. Dampak positifnya cukup signifikan. Pemerintah sekarang dituntut untuk lebih transparan, karena masyarakat bisa dengan mudah mengakses informasi lewat internet dan media sosial. Informasi tentang kebijakan, program, hingga anggaran negara bisa dilihat dan dikomentari oleh siapa saja. Demokrasi juga makin kuat. Banyak sekarang lebih bebas menyampaikan pendapat baik melalui media sosial, forum diskusi, maupun aksi-aksi damai. Ini adalah bentuk kontrol masyarakat terhadap pemerintah. Globalisasi juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam isu-isu politik. Misalnya, petisi online atau protes digital kini bisa viral dan membuat pemerintah meninjau ulang kebijakan mereka. Ini menunjukkan bahwa suara rakyat semakin didengar karena terpengaruh oleh teknologi global. Tapi tentu ada dampak negatifnya juga. Kebijakan dalam negeri bisa saja dipengaruhi oleh tekanan dari negara lain atau lembaga internasional. Hal ini membuat kedaulatan bangsa jika tidak diwaspadai. Selain itu, rasa cinta tanah air bisa menurun apabila jika selalu mengagumi budaya asing dan mulai meremehkan bangsa sendiri. Gerakan atau ideologi politik dari luar juga bisa masuk dan menimbulkan konflik dalam negeri apabila kalau tidak sesuai dengan nilai dan kondisi masyarakat kita. Jadi, kita harus sadar bahwa globalisasi di bidang politik itu membawa manfaat besar, tetapi perlu dihadapi dengan kritis dan bijak agar tidak merugikan bangsa sendiri. Nah, sekarang kita bahas dampak globalisasi di bidang pendidikan, yang juga sangat terasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau dari sisi positif, globalisasi membuat akses terhadap informasi dan ilmu pengetahuan jadi sangat luas. Sekarang kita bisa belajar apa saja, kapan saja, hanya dengan modal kuota dan HP. Materi dari universitas luar negeri, video edukatif, hingga buku digital bisa kita akses dengan mudah. Kita juga jadi bisa belajar dari sistem pendidikan negara maju, misalnya metode pembelajaran kreatif dari Finlandia, atau sistem teknologi pendidikan dari Korea Selatan, atau cara berpikir kritis ala Barat. Semua ini bisa jadi inspirasi untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia.
Globalisasi sendiri juga membuka banyak kesempatan belajar online, baik melalui platform seperti Google Classroom, YouTube, hingga kursus daring seperti Coursera atau Ruang Guru. Bahkan program pertukaran pelajar dan beasiswa ke luar negeri sekarang semakin terbuka. Ini menunjukkan bahwa kesempatan bagus untuk memperluas wawasan dan jaringan internasional. Tapi tentu ada juga dampak negatifnya. Tidak semua siswa itu mempunyai akses yang sama terhadap teknologi dan internet. Di kota besar mungkin fasilitasnya lengkap, tapi daerah terpencil masih banyak sekali yang kesulitan dalam belajar daring karena bermasalah dengan sinyalnya atau tidak mempunyai perangkat seperti handphone. Nah, selain itu, globalisasi kadang membuat budaya belajar kita jadi instan karena serba cepat dan mudah diakses. Kadang siswa itu jadi malas berpikir kritis dan hanya ingin menjawab cepat dengan hanya mencari share dari internet. Padahal esensi belajar adalah proses berpikir dan memahami, bukan sekadar menyalin jawaban dari internet. Kita juga terlalu mengagumi sistem pendidikan luar, sampai kadang lupa bahwa kita punya potensi lokal yang bagus, seperti kearifan lokal dan nilai-nilai budaya yang bisa dimasukkan dalam pendidikan kita. Nah, yang terakhir, ketergantungan pada sumber belajar asing bisa membuat kita kehilangan identitas. Misalnya, materi atau kurikulum terlalu banyak mengadopsi dari luar tanpa disesuaikan dengan konteks Indonesia. Jadi, globalisasi di bidang pendidikan ini harus dimanfaatkan dengan bijak. Kita bisa ambil ilmu dari mana saja, tapi jangan lupa akar budaya dan nilai-nilai lokal kita sendiri. Sekarang, kita bahas dampak globalisasi di bidang teknologi dan informasi. Perkembangan teknologi adalah salah satu pendorong utama globalisasi, dan dampaknya tentu sangat terasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Dampak positifnya tentu saja sangat banyak. Sekarang kita bisa mengakses informasi apapun dengan cepat dan mudah. Mau cari video terbaru, video tutorial, atau mencari artikel ilmiah untuk belajar, semua bisa didapatkan hanya beberapa detik lewat internet. Komunikasi juga jadi sangat lancar. Kita bisa chattingan, video call, bahkan bekerja sama dengan orang dari negara lain hanya lewat aplikasi di HP. Misalnya, ada siswa di Indonesia yang bisa berdiskusi langsung dengan siswa di luar negeri, misalnya dari negara Jerman, hanya lewat platform digital. Nah, ini dulu nggak mungkin terjadi. Kemudian banyak pekerjaan baru muncul di bidang teknologi, seperti content creator, programmer, data analisis, dan sebagainya. Bahkan sekarang, belajar atau bekerja dari rumah juga sudah jadi hal yang biasa. Banyak sekarang sekolah atau kantor menggunakan Zoom, Google Meet, atau platform sejenis untuk tetap produktif dari rumah. Tapi, tentu saja ada juga dampak negatifnya. Penyebaran informasi palsu atau hoax jadi lebih cepat. Kadang orang asal share saja berita atau tidak cek dulu kebenarannya. Nah, ini bisa menyebabkan kepanikan atau terjadinya konflik. Lalu, privasi kita juga lebih rentan. Seringkali data pribadi kita bisa disalahgunakan tanpa kita sadari, misalnya lewat aplikasi yang tidak aman. Selain itu, banyak juga orang jadi terlalu bergantung pada gadget dan internet. Kalau sehari nggak pegang HP nih, rasanya gelisah. Ini bisa mengganggu hubungan sosial kita di dunia nyata. Nah, dan jangan lupa kebiasaan membaca buku fisik juga mulai menurun. Banyak sekarang pelajar lebih suka scroll media sosial itu berjam-jam daripada membuka buku pelajaran. Nah, jadi meskipun
teknologi dan informasi membawa banyak sekali kemudahan, kita tetap harus menggunakannya dengan bijak supaya manfaatnya maksimal dan risikonya bisa kita hindari. Nah, setelah kita membahas berbagai dampak globalisasi, sekarang pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan? Globalisasi memang tidak bisa ditolak, tapi kita bisa menghadapinya dengan cerdas dan bijak. Berikut ini adalah beberapa sikap yang sebaiknya kita miliki. Yang pertama, saring budaya luar dengan bijak. Tidak semua yang datang dari luar itu buruk, tapi juga tidak semua cocok untuk kita ambil. Ambillah hal-hal positif seperti semangat kerja atau disiplin waktu, tapi tolak hal-hal yang bertentangan dengan nilai dan budaya kita. Yang kedua, gunakan teknologi untuk hal yang bermanfaat. Jangan hanya pakai HP atau internet untuk scroll media sosial atau bermain game. Gunakan juga untuk belajar, membuat karya, mencari informasi penting, atau bahkan memulai bisnis kecil-kecilan. Yang ketiga, bangga terhadap budaya sendiri. Kita bisa tetap mengikuti tren global, tapi jangan malu pakai batik, makan makanan daerah, atau berbicara dengan bahasa lokal. Budaya Indonesia itu keren, dan kita harus jadi bagian dari pelestariannya. Nah, yang keempat, jaga identitas nasional. Jangan sampai karena terlalu mengikuti budaya luar, kita lupa siapa diri kita sebenarnya. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus tetap punya rasa cinta tanah air, semangat gotong royong, dan sikap saling menghargai. Contoh tindakan nyatanya, kamu bisa mempromosikan makanan khas daerahmu di Instagram, atau di TikTok, atau media sosial lainnya. Ikut lomba membuat video budaya, atau sekedar cerita ke teman kamu soal tradisi unik di daerah asalmu. Nah, hal kecil ini tapi berarti besar. Nah, teman-teman, dari semua pembahasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa globalisasi itu seperti pisau bermata dua. Ada manfaat besar, tetapi ada risiko yang harus kita waspadai. Tugas kita sebagai generasi muda adalah mengambil sisi baiknya dan menghindari sisi negatifnya. Jangan sampai kita kehilangan jati diri hanya karena terlalu kagum dengan dunia luar. Sebaliknya, jadilah generasi yang bisa bersaing di era global, tapi tetap mencintai dan menjaga budaya sendiri. Semoga setelah menonton video ini, kalian semakin paham tentang apa itu globalisasi dan bagaimana dampaknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai akhir. Jangan lupa tetap semangat, berkarya, dan cinta Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, saya ingin kalian mengisi kuis singkat sebagai bentuk refleksi dan evaluasi dari materi yang sudah kita bahas. Sekarang, silahkan ambil handphone kalian, lalu scan QR kode yang ada di layar ini. QR kode tersebut akan membawa kalian ke link kuis online yang sudah saya siapkan. Kuis ini tidak sulit kok, hanya beberapa pertanyaan pilihan ganda tentang materi dampak globalisasi yang sudah kita pelajari tadi. Kerjakan dengan jujur dan sesuai pemahaman kalian ya. Kalau ada yang mengalami kendala saat membuka link atau QR-nya tidak terbaca, kalian juga bisa minta link langsung ke saya atau buka di grup kelas. Silahkan mulai sekarang ya, dan selamat mengerjakan.